Shalom, Shalom, Soteria, puji Tuhan, berjumpa kembali dengan saya Bejana, ya, dalam pelayanan saya, Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Saya dalam bingkai besar saya tetap, ya, ada firman, ada doa, dan pengurapan. Saudara-saudara, puji Tuhan, saudara sudah menikmati, ya, pelajaran-pengajaran mengenai saat-saat Roh Kudus dicurahkan, ya. Ada kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya. Ada doa 10 hari yang mengadakan gereja-gereja, ada yang mengadakan, ya, dengan tema kepenuhan Roh Kudus. Ada peristiwa Pentakosta di mana Roh Kudus sudah dicurahkan. Sudah terjadi, saudara. Ini diperingati minggu yang lalu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, nah, setelah saudara menikmati semua itu, apa yang saudara sekarang inginkan? Sekarang ini, saudara, saya mau menyampaikan kepada saudara, ya, dalam khotbah saya ini, saya beri tema, subtemanya, ya, menikmati karya Roh Kudus. Ya, saudara sudah bertekun berhari-hari, saudara. Sekarang saudara tinggal menikmati, Roh Kudus sudah dicurahkan. Saudara sudah mengalami, kan, ya, yang namanya Pentakosta, dipenuhi Roh Kudus, ya, di mana dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sudah turun belum? Sudah dipenuhi belum? Mari, saudara, kita lakukan apa dengan apa yang sudah saya sampaikan, tema subtema saya ini, menikmati karya Roh Kudus. Tinggal menikmati, saudara-saudara, ya, betul-betul menikmati. Kita menikmati, saya menikmati, biar lewat pelayanan ini, saudara, Roh Kudus tetap berembus, saudara-saudara. Terus, tidak hanya setiap tahun itu, saudara, ya, kemarin itu terus, karena ini dibutuhkan. Tanpa Roh Kudus, saudara, wah, selesai. Saya Rabu yang lalu sudah menyampaikan, kita tidak ditinggal yatim piatu oleh Tuhan Yesus. Sudah mengatakan akan diberi seorang penolong yang lain. Ya, saya katakan penolong itu dalam bahasa asing Perjanjian Baru, bahasa Yunani, ya, itu kan parakletos, arti yang banyak, saudara. Di sana dikatakan juga roh penghibur, roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, saudara. Puji Tuhan, saudara. Sekarang kita menikmati, saudara, ya, karya-karyanya, karya Roh Kudus. Ini loh, saudara, kalau saudara mau tahu, ini karya Roh Kudus ini sepenuhnya, ya, betul-betul, saudara, ya. Tapi sekarang, saudara, kita mau mempraktekkan realnya karyanya ini untuk saya dan saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita membaca, ya, di dalam 1 Korintus, ya, di dalam 1 Korintus pasal 12, saudara baca ayat 1 sampai 11. Tapi saya baca mulai ayat 7, saudara, sampai 11. Ya, saudara bisa baca semua itu, ya, dengan subtema saya, menikmati karya Roh Kudus. Oh, bagi saya dan bagi saudara semua, nikmati itu sudah terjadi dan kita tinggal nikmati, yaitu mengenai karya Roh Kudus. Di sana ada tenaga dan kuasanya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, kita mulai, saudara, di dalam ayat yang ke-7 demikian. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Ya, sebab kepada yang seorang Roh memberikan kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, saudara-saudara. Kita mendapatkan karunia. Karunia itu pemberian, saudara-saudara. Bukan karena kita ini bagaimana, ya, tapi pemberian dari Tuhan, suka-sukanya Tuhan, saudara. Mari kita lihat, sebelum saya teruskan itu, kita lihat ayat 11 mengatakan begini, saudara. Tetapi semuanya ini, yaitu mengenai yang nanti kita baca ini, dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Ada Roh yang satu dan sama, tidak ada yang lain, yaitu Roh Kudus, saudara, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, semau kita, minta kita ini, minta kita itu. Tidak, terserah Tuhan, saudara, dan itu diberikan secara khusus. Haleluya. Yang tadi, yang pertama adalah dikatakan diberikan, yaitu mengenai berkata-kata dengan hikmat.
Ada hikmat Roh Kudus. Bukan hikmat dunia, tapi hikmat Roh Kudus. Ya, contohnya bagaimana saudara-saudara? Ya, saya contohkan saudara-saudara. Ya, waktu Rasul Petrus itu, saudara, setelah dipenuhi Roh Kudus ya, dia kan dihadapkan kepada mahkamah agama. Tahu Rasul Petrus kan dia seorang nelayan, basicnya itu, saudara. Ya lain lah, ya. Lah, dia kan pernah menyangkali Tuhan Yesus 3 kali kan itu. Oh, itu kan enggak bagus lah ya. Seperti itu, tapi dia berubah setelah dipenuhi Roh Kudus. Dia dihadapkan mahkamah, dan mahkamah itu heran loh. Sebab kok bisa ya? Lah, ini orang ini siapa? Rasul Petrus itu orang biasa dikatakan, bukan orang terpelajar loh. Kok bisa jawab? Luar biasa, saudara, kalau Roh Kudus memberi hikmat. Itu ada, saudara. Kita butuh dalam dunia ini, saudara. Ya, kita kan ada dalam hidup rumah tangga, kita bekerja, ya, kita macam-macam lah dalam kehidupan dunia ini ya. Kita butuh hikmat roh. Itu luar biasa. Begini, saudara-saudara, saya contohkan diri saya sendiri ya. Saya melayani, jadi saya khusus, saudara. Saya tidak menyinggung sana sini, saudara, tapi saya khusus dalam pelayanan saya, yaitu mengenai Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Kan saya ada konseling juga, saudara. Waktu itu ada konseling juga. Ini pernah terjadi begini, dan ini banyak sebetulnya ya, bukan itu saja, tapi kan tidak, karena ini ada 9 karunia, saudara. Ya, kalau di catatannya ada 9 karunia, saudara. Ya, saya pakai ini, saudara, ya, hikmat. Ketika saya konseling, saya butuh hikmat itu, saudara. Ini pernah, ya, ada 2 orang datang, ya, 2 ibu-ibu. Saya tidak kenal dia, baru sekali itu saya tahu. Yang masalah adalah ibu ini, yang satunya lagi hanya itu, saudaranya itu hanya ngikuti aja, ya, nemeni, saudara ya. Ibu ini cerita, wah, macam-macam, bla 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 bla, persoalannya, saudara. Nah, saya sering kali kan kalau ada seperti ini kan mohon hikmat sama Tuhan. Tuhan, mohon saya hikmat untuk menyampaikan sesuatu apa yang dibutuhkan dia. Ya, kadang-kadang ada yang berbohong loh, saudara ya. Kalau Roh Kudus bicara, ya bisa betul, saudara. Ini ya cerita macam-macam begitulah. Saya kan tidak tahu siapa yang dimaksud ya. Tapi satu, Roh Kudus memberikan hikmat kepada saya, ada pencerahan. Dan saya sampaikan, dan dia heran, saya kok tahu? Saya ya tidak tahu, tapi Roh Kudus memberi hikmat. Dan semua benar dan tepat. Sampai kadang orang itu ngomong lu, sampai merinding bilang lu kok. Bagaimana, saudara ya? Lah, itu saya begitu benar. Lah, yang satunya ini kan tidak ada, sebetulnya nggak menyampaikan masalah apa-apa, tapi dia ngomong ini. Lah, kalau saya bagaimana ya Pak Enom loh? Wah, saya gini. Lah, saat dia ngomong gitu, Roh Kudus ini ngomong saya begini, saudara. Dia ada masalah juga. Ya, nanti 3 hari kemudian dia akan datang. Tapi saya tidak ngomong, saudara. Wah, nanti saya ini dikira paranormal apa-apa. Ya, saya bilang, memang kamu ada apa? Kamu kan ada apa-apa, tapi saya melihat 3 hari kemudian. Dalam hati saya, kamu akan datang. Loh, sudah selesai, saudara. Benar, 3 hari kemudian dia datang. Loh, nah, saya ngomong, sebetulnya Tuhan tidak ngomong 3 hari kemudian kamu datang. Loh, Tuhan beritahu loh ya masalahnya. Saya cerita, oh kaget dia, saudara. Benar, saudara. Ini hikmat. Ya, tidak tahu, tapi dia beri hikmat untuk menyelesaikan itu semua. Ya, wah, banyak, saudara, tentang sakit penyakit, tentang apalah ya, masalah itu, masalah keluarga, rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah kesehatan. Itu ada hikmat, saudara. Bisa. Nah, itu terjadi, saudara. Ini karya Roh Kudus, saya beritahu, bukan kitanya. Jangan GR, saudara. Itu karya Roh Kudus bekerja. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Terus selanjutnya, saudara-saudara,
Dan kepada yang lain Roh sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ini orang-orang yang pintar sedikit. Ya, orang teolog itu ya, ada yang profesor, yang doktor itu sudah seperti itu. Ada karunia pengetahuan. Ya, kalau saya masih sedikit saya akan orang teolog. Ya, tapi kalau datang dari Roh Kudus ya, saya jawab sudah. Kalau ya tidak bisa. Tanya aja kepada yang itu ahli teolog gitu ya. Itu saya lewati ini saudara. Ada banyak kan di sini, banyak anak-anak muda. Wah sekarang pintar saudara, profesor ya, dokter ya, begitu paling enggak teolog. Banyak itu. Depannya, belakangnya ada titel-titelnya itu. Yang ayat 9 saudara, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Iman saudara-saudara. Iman loh, semua punya iman ya, tapi ini lain saudara-saudara. Ada karya, ada roh karunia itu, karya daripada Roh Kudus kalau beriman luar biasa. Ya, contohnya kira-kira sama itu loh, seperti anu saudara. Sadra Mesa Abednego itu ya. Ya itu begitu. Kalau aku, meskipun aku tidak Tuhan tolong, tapi aku percaya Tuhan tolong. Aku tidak akan menyembah patung itu ya, Nebukadnezar. Sadra Mesa Abednego. Nah itu kan terjadi saudara. Ya, saya punya kesaksian tuh istri saya itu loh saudara. Waktu sakit sampai 5 tahun enggak. Wah, ketika tidak sembuh itu kan dokter macam-macam masuk keluar masuk rumah sakit. Ya, saya sudah cerita itu, udah kesaksian ada ya, saudara-saudara. Itu kan luar biasa. Ya, iman seperti itu. Ya, itu terjadi. Ya, ketika itu dia ada datangi seorang ibu ya, orang ini kaya, dia tahu lah kita ada kesulitan masalah biaya. Dia datang, dia ingin membantu, sebetulnya kan baik. Tapi caranya, saudara, yang sudah dicocoki oleh itu. Saya ada di sebelahnya soalnya. Orang ini menyampaikan mau membantu, ya mengobatkan istri saya itu yang sakit-sakit itu loh. Lama 5 tahun loh saudara, benar itu saudara, 5 tahun. Lah, itu ini kan nyampaikan, lah istri mau enggak itu. Semua dibiayai dia, di luar kota soalnya saudara. Lah istri saya tanya, lah dokternya siapa gitu loh. Lah ini kan nyampaikan ibu ini, enggak dokter, tapi orang pinter, tapi mesti kan sembuh, yang penting kan sembuh. Wah, gimana saudara? Butuh iman tak? Iman yang seperti ini saudara, Sadra Mesa dan Abednego meskipun mati nggak mungkin menyembah kepada berhala itu saudara. Ini berikan juga puji Tuhan, istri saya jawab, ya ban kamsya, terima kasih. Oh dibantu, tapi ini tidak cocok dengan imannya. Nah, dia mengatakan ya terima kasih, ya. Tapi buat apa tubuhku sehat kalau jiwaku mati? Itu jawabannya. Puji Tuhan saudara. Meskipun ibu ini marah ya, ada sedikit marah lah. Ya bagaimana marahnya ya begitulah, nggak enak lah pokoknya. Ya udah pulang, tapi Tuhan jawab imannya. Ya, tanpa pakai orang pintar, pakai dokter lain, ya sudah. Gimana ya? Bagi manusia itu mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terjadi saudara. Oleh imannya, Roh Kudus bekerja. Dia dipulihkan, disembuhkan total. Malam itu juga. Luar biasa saudara. Haleluya, puji Tuhan. Semua saudara adalah karya daripada Roh Kudus, saudara-saudara. Ini wah banyak saudara. Jadi saya satu-satu ya. Ini kan banyak. Dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah ini menyembuhkan saudara bagi orang sakit. Apa saja sakitnya, ada kesembuhan. Ini loh saudara-saudara, ya berikan ada karya Roh Kudus seperti ini, berembuslah Roh Kudus. Ya, berembuslah Roh Kudus kalau ada orang yang sakit. Ya, saya melayani saudara, namanya Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Ada kesembuhan, ya. Ini buktinya saudara-saudara. Satu, yang pertama dalam mujizatnya tidak pernah berubah. Yang kedua adalah bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ini semua menceritakan juga sebagian besar kesembuhan. Kalau ini saudara, ini pengurapannya banyak.
Ini enggak. Ada ceritanya kan? Nah itu saudara-saudara, saya membuktikan. HDM membuktikan, kenapa? Itulah merupakan karya daripada Roh Kudus. Manusianya biasa, nggak ada apa-apa. Ya, seperti tadi saya katakan, Rasul Petrus ini orang biasa. Dia ada pangkalan agama dikata tidak terpelajari. Sama saja, mungkin saya lebih di bawahnya Rasul Petrus. Dia lebih hebat, saudara. Saya biasa-biasa saja, lebih biasa, saudara. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, dia memakai, dikatakan, siapa saja tiap-tiap orang diberi sesuai kehendaknya, khusus. Siapa saja boleh bisa. Nah ini saudara, kesembuhan. Banyaklah ceritanya. Ya sampai sekarang kan ada, saya saran kadang WA ke grup saya kan, kesembuhan. Lewat ini loh, lewat YouTube. Roh Kudus berembus. Ya. Terus saudara-saudara, ayat selanjutnya mengatakan apa ini? Ayat 10, kepada seorang memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Loh, beda ini mujizat dengan kesembuhan ini tadi. Yang mujizat ini ya seperti 5 roti 2 ekor ikan, ribuan orang dikenyangkan lebih, bahkan air dirubah jadi anggur. Bisa enggak? Bisa, tapi kasusnya akan berbeda, saudara. Mujizat seperti berjalan di atas air, itu kan mujizat. Terjadi loh, saudara. Tapi kasusnya kan berbeda. Ya, air dirubah jadi air anggur. Sop yang basi saya beritahu. Mau disuguhkan orang sop basi untuk 70 orang persekutuan doa basi. Roh Kudus berubah. Ini karyanya menjadi sop yang lebih enak. Oh haleluya, terjadi ya saudara-saudara dalam pelayanan saya, saudara. Ini loh saudara-saudara, dan banyak sekali persoalan ini. Di Alkitab ini banyak sekali, saudara. Ya, itu karya daripada Roh Kudus. Terus saudara-saudara, dan kepada yang lain yang berikan karunia untuk bernubuat. Nubuat bukan nubuat. Saya dinubuatkan loh saudara-saudara untuk melayani HDM ini. Saya dinubuatkan jadi seorang hamba Tuhan full time. Tidak boleh bekerja, harus penuh-penuh sepenuhnya. Dan saya mendapatkan pelayanan HDM ini. Nubuat itu. Ada 5 orang loh, 3 pendeta, ya, 2 orang profesional dinubuatkan. Puluhan tahun yang lalu baru saya lakukan setelah saya dirawat Tuhan itu, saudara. Haleluya. Ini ada nubuat bukan nubuat, saudara bisa lihat sendiri apa orang-orang yang coba-coba bernubuat tapi bukan itu nubuat. Enggak terjadi kalau nubuat, saudara. Nubuat terjadi. Banyak. Ya. Oh, banyak ceritanya itu, saudara. Terus saudara-saudara, demikian. Dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk apa? Membedakan macam-macam roh. Membedakan macam-macam roh, saudara. Bisa membedakan loh. Ada orang, wah ini kalau 2-10 hari ya, ada orang menuduh, oh itu terus bahasa roh. Itu bisa dibedakan, saudara. Itu benar Roh Kudus atau roh lain. Oh, kalau ada berita nyebut, tidak enak ya, roh apa gitu ya. Wah itu gimana saudara-saudara? Ya, ada. Nah, saya kalau dalam kelepasan kan itu bisa membedakan. Apakah itu dalamnya ada tenungnya, ada tusuknya, ada karena jimatnya. Loh itu bisa loh. Loh ini ada buku ini, ada zaman catat juga dan saya sampaikan ada banyak pengalaman. Ada, itu karya daripada Roh Kudus, saudara-saudara. Ya terus saudara-saudara, ini dikatakan begini. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Nah ini bahasa lidah. Glosolalia kan bisa. Tapi kan perlu, bener enggak itu bahasa roh, ya, atau dibuat-buat, atau diajari orang dulu. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi saudara-saudara, memang bahasa roh ini sebaiknya ya ada yang menafsirkan dulu, hanya ada gitu, ada. Tapi sekarang ada. Bisa bahasa roh ini dengan orang lain dari luar misalnya nggak ngerti, orang dalam aja nggak ngerti itu apa ya. Ada orang zaman dulu kan, wah itu seperti orang gila. Apalagi kalau di tengah jalan, di bis di mana, terus bahasa
Wah, itu sedikit bahasa begitu. Tidak bisa saudara-saudara seperti itu. Ya, itu ada. Kalau ada gitu kan baik kalau ditafsirkan. Jadi ngerti loh. Karena itu untuk membangun kan, membangun diri sendiri juga membangun jemaat. Ini saudara-saudara yang terjadi ini semua adalah dari karya Roh Kudus. Oh gitu kan. Kita butuh kan? Saya butuh, saudara butuh. Karyanya apa saudara? Ada kesembuhan, ada hikmat, ada iman, ada pengetahuan, ya ada bernubuat dan lain segala macam saudara. Tapi yang sini saya tidak lihat tuh karunia mengusir setan dong. Mengusir setan tuh karunia enggak? Ternyata enggak saudara. Kalau menurut ini ya tidak ada. Tapi kalau mengusir setan itu kok menurut saya otomatis saudara. Langsung penuh Roh Kudus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dipenuhi Roh Kudus. Bukan saja pendeta-pendeta yang mengusir setan, tapi jemaat-jemaat. Oh bisa, saya melayani banyak itu kok jemaat-jemaat yang sanggup mengusir, rumahnya ada setan diusir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tanda-tanda orang percaya ya seperti itulah. Kalau pendeta sampai tidak bisa mengusir setan ya nggak tahu kalau itu bilang karunia ya. Saya tidak pernah membaca, tapi kalau saya mengatakan otomatis. Begitu saudara-saudara. Mari saudara-saudara. Ya, saya menggunakan minyak untuk mengurapi. Saya sudah mengurapi saudara. Di rumah saya sudah persiapkan dulu. Oh, saya setiap hari saudara persiapan minyaknya semua saudara. Supaya apa? Roh Kudus bukan karena minyaknya. Minyak ini benda biasa, benda mati buatan manusia. Tapi Roh Kudus bekerja. Kalau tidak perintah Tuhan tidak saya kerjakan saudara. Dan ini loh buktinya saudara. Wah, ini lebih banyak lagi ini ya. Buktinya. Jadi saya tidak asal ngomong aja saudara. Ada bukan teori-teori. Ini loh saudara, ini loh Alkitab ini tercatat. Jangan anggap mati. Memang dikatakan mati tapi dihidupkan oleh Roh Kudus. Hidup jadi benar. Karena ini karya Roh Kudus saudara. Puji Tuhan saudara. Mari saudara yang butuhkan. Ya ada macam-macam saudara. Biar Roh Kudus berembuslah Roh Kudus. Jadi urapi dalam nama Tuhan Yesus sudah urapi. Kalau ada minyak yang belum dikuduskan itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya kuduskan minyakmu supaya menjadi kudus dan Roh Kudus bekerja atas minyakmu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan yang akan memberkatimu. Tuhan yang akan mengerjakan, Roh Kudus akan mengerjakan itu. Itulah karyanya. Haleluya. Engkau yang sekarang sakit apapun, punggungmu sakit, lututmu sakit, ayo urapi. Sekarang ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini hembusi Roh Kudus. Saya lawat Roh Kudus, lawatlah Roh Kudus melalui hamba-mu ini. Saya hembuskan rohmu ini, jamah itu. Maka dalam urapi, sembuhkan Tuhan, sembuh punggungmu yang sakit. Apa saja, lumbar atau apa, sembuh lututmu. Dia lebih berkuasa daripada manusia manapun, dokter manapun. Roh Kudus bekerja atasmu. Jamah, bukan saja itu punggung, tapi semua tubuh. Organ-organ yang di dalam maupun yang di luar yang kelihatan semua ini. Mana yang sakit? Sebut, katakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus berembuslah. Jamah mereka. Sembuh. Ini karyamu Roh Kudus. Sembuh. Sembuh. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulih engkau. Yang tidak berjalan, dibuat bisa berjalan. Puji Tuhan. Roh Kudus bekerja atasmu. Rumah tanggamu diberkati dengan keharmonisan, dengan hidup kerukunan, semua diberkati. Berembuslah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaanmu yang sekarang ini sedang mengalami kesulitan, sepi, toko-toko sepi, baik online maupun yang biasa, yang offline. Oh, Tuhan memberkati semuanya. Pekerjaanmu apa? Sebut, dan Tuhan memberkati dengan limpah, datang dari surga. Berkat itu, berkat ilahi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ekspor impor bagi manusia mustahil. Tapi kalau Roh Kudus yang bekerja, engkau akan melihat keajaibannya yang luar biasa. Karyanya yang luar biasa, yaitu karya dari Roh Kudus. Berkat daripadanya, rezeki daripadanya cukup. Engkau akan didukung, dibukakan jalan bagi hutang piutangmu. Percaya, berkati hidupmu dengan urapan daripada Roh Kudus. Dia itu punya karya jauh melampaui pikiran yang ada.
Oh haleluya, puji Tuhan. Engkau akan diberkati hidupmu, engkau akan diberkati semuanya. Kau yang membutuhkan pasangan hidup akan diberi pasangan hidup yang baik yang datang daripada Tuhan sendiri. Berkaryalah Roh Kudus. Akan anak-anak yang masih dalam pendidikan sekolah, baik dalam mulai dari SD sampai perguruan tinggi, Tuhan menambah-nambahkan hikmat, menambah-nambahkan kepandaian, pengetahuan kepadamu dengan bagus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau dibungkus. Kalau ada mereka yang terikat oleh kebiasaan-kebiasaan buruk, oleh kuasa-kuasa dunia, kuasa jahat, dalam nama Tuhan Yesus tadi pada hembuskan Roh Kudus, bebas engkau. Nikmati karya Roh Kudus, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, diberikan hikmat, ada pengetahuan, engkau diberkati dengan luar biasa, datang daripada Dia. Haleluya, puji Tuhan. Rohmu yang bekerja Tuhan. Kau yang merasa apa saja sekarang merasa letih, lesu, beban berat, tidak berdaya, ingat karya Roh Kudus sudah bekerja, bahkan sampai sekarang dan terus sampai Tuhan Yesus datang. Hembusi Tuhan, hembusi mereka, dan mereka boleh menikmati kelegaan daripadamu. Terima kasih Bapa, hormat kemuliaannya bagi namamu, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus yang bekerja. Rohmu bekerja Tuhan, Rohmu bekerja, Roh Kudus. Ini karyamu yang dahsyat, terus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kelak. Kesulitan makin bertambah memang, tetapi punya engkau Roh Kudus, Sang Penolong, Sang Parakletos yang sudah hadir dan sudah berdiam. Karena firman mengatakan berdiam di dalam hati kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hembusi Roh Kudus, hembuskan Roh, hembuskan, berhembuslah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau diberkati, kita semua diberkati. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Soteria, soteria, sampai Rabu yang datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.